Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua bersyukur dan bersukacita pada pagi hari ini karena Tuhan Yesus baik bagi kita, sehingga memberikan waktu dan kesempatan yang baik ini untuk kita kembali bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang selalu tersedia bagi kita di setiap hari-hari yang kita lewati. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan renungan firman bagi kita di pagi ini yang saya ambil di dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 2. Kita akan membacanya. Kejadian 35 ayat 1 sampai 2, yaitu Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, hubungan kita dengan Allah terjalin karena ada persekutuan. Sekali lagi, hubungan kita dengan Allah itu terjalin karena ada persekutuan yang indah, ada persekutuan yang intim antara kita dengan Allah, dan itu harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Dia. Harus ada persekutuan yang baik dengan Allah. Nah, kalau kita melihat di dalam pembacaan kita di pagi hari ini, saudara, di dalam ayat yang pertama, bagaimana Allah berfirman kepada Yakub untuk bersiap dan pergi ke Betel dan tinggal di situ untuk membuat mezbah, ya. Allah mengingatkan kepada Yakub untuk kembali ke Betel. Kalau kita melihat ke belakang, Betel ini merupakan tempat pertemuan Yakub dengan Allah untuk pertama sekali. Ketika Yakub melarikan diri dari kakaknya Esau, dia pergi ke Mesopotamia ke Padan Aram, tempat kampung halaman daripada ibunya. Nah, saudara, Betel ini Yakub mau bertemu dengan Allah melalui mimpi. Nah, di dalam konteks ini Allah kembali mengingatkan Yakub untuk kembali ke Betel, untuk membangun mezbah di sana. Mezbah berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Mezbah berbicara tentang persekutuan antara kita umatnya dengan Allah yang kita percayai. Nah, saudara, kita akan sama-sama belajar. Pada hari ini saya berikan judul khotbah ini adalah persekutuan yang berkenan, ya, persekutuan yang berkenan. Saudaraku yang dikasihi oleh Allah, Allah sangat rindu untuk bersekutu dengan umatnya. Allah sangat rindu bersekutu dengan kita sebagai orang-orang kepunyaannya. Dan begitu juga kita sebaliknya sebagai orang-orang percaya kepada Allah. Kita seyogianya, kita seharusnya harus memiliki satu kerinduan untuk datang bersekutu dengan Allah. Nah, tentu kita rindu persekutuan kita dengan Allah itu menjadi satu persekutuan yang indah, menjadi satu persekutuan yang baik. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya persekutuan yang berkenan itu antara kita dengan Allah boleh terjalin dengan baik? Bagaimana caranya supaya persekutuan yang kita bangun itu betul-betul persekutuan yang berkenan kepada Allah? Kalau kita melihat di dalam konteks ini, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi supaya hubungan kita, supaya persekutuan kita dengan Allah itu menjadi persekutuan yang berkenan. Di dalam ayat yang kedua, Yakub berkata kepada seisi rumahnya bahwa dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu." Nah, saudara, dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu berarti ada berhala, ada Tuhan, ada sesuatu yang mereka percaya selain daripada Allah yang hidup, yang disembah oleh Abraham dan ayahnya Ishak. Dan Yakub sangat menyadari ini, sehingga dia berkata kepada keluarganya, kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia,
Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu. Dalam arti saudara, syaratnya ketika kita mau persekutuan kita berkenan kepada Tuhan, hal yang pertama yang kita perhatikan syaratnya adalah hanya Tuhan yang terutama. Hanya Tuhan yang terutama yang kita sembah. Kalau kita melihat ke belakang saudara, Yakub hidup di Padan Aram. Yakub hidup di rumah pamannya Laban, ya. Ayah daripada kedua istrinya. Itu adalah satu lingkungan, satu masyarakat yang tidak menyembah kepada Allahnya Abraham. Mereka memiliki dewa-dewa, mereka memiliki berhala dalam kehidupan mereka. Mereka menyembah kepada Allah lain. Dan Yakub menyadari ketika Allah mengingatkan dia untuk membangun kembali mezbah, untuk membangun kembali hubungannya dengan Allah. Yakub menyadari bahwa ada Allah lain, ada dewa-dewa asing yang dibawa oleh keluarganya ketika mereka berangkat dari Padan Aram. Dan itu terbukti saudara, ya. Yaitu di dalam kehidupan istrinya sendiri, yaitu Rahel. Ketika mereka keluar dari rumah ayahnya, Rahel itu mencuri terafim ayahnya. Terafim itu apa? Ya, sesuatu yang dipercaya, sesuatu hal yang mereka anggap itu adalah Tuhan, sesuatu hal yang mereka percaya itu adalah Allah mereka, itu sanggup menolong mereka. Dan Rahel mencuri terafim ayahnya. Rahel mengambil dewa ayahnya, sehingga Laban mengejar mereka dan berkata, "Kenapa kamu mencuri dewa saya?" Ya, dia protes kepada Yakub dan dia menggeledah seluruh barang-barang Yakub karena dia merasa itu adalah benda yang sangat penting. Itu adalah benda yang sangat berharga di dalam kehidupannya. Ada terafim, ada dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah keluarga Yakub pada hari itu. Sehingga Yakub menyadari itu tidak boleh. Ketika kita menghadap Allah, saudara, hidup kita itu harus betul-betul fokus kepada Tuhan. Kita tidak boleh menduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Berbicara tentang berhala, saudara, kalau kita kembali kepada waktu kita sekarang ini, kita tidak lagi mungkin memegang terafim seperti yang terjadi di dalam keluarga Yakub. Kita tidak lagi menyembah kepada patung, kepada dewa. Tetapi saya mau katakan bahwa ada berhala dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ya. Apa itu berhala? Ketika kita mengutamakan Tuhan lebih daripada, ketika kita mengutamakan pekerjaan kita lebih daripada Tuhan, itu berhala. Pekerjaan kita bisa menjadi berhala. Ketika kita mengutamakan hobi kita lebih daripada Tuhan, itu juga sudah menjadi berhala. Itu sudah menduakan Tuhan, mengutamakan itu lebih daripada Allah dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi pada hari-hari ini. Seberapa banyak kita tidak peduli lagi dengan persekutuan. Seberapa banyak kita tidak peduli lagi dengan Tuhan. Kita lebih peduli kepada hobi. Kita lebih peduli kepada pekerjaan kita. Kita sibuk dari pagi sampai malam sehingga tidak ada lagi waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Kita lupa dengan Tuhan. Kita lupa kepada Allah yang telah memberikan kita nafas, ya. Kita lebih mengutamakan hal-hal yang lahiriah. Kita meninggalkan kehidupan rohani kita. Dan Yakub menyadari itu bahwa keluarganya sedang memegang berhala-berhala lain, ya. Ada Allah lain di dalam kehidupan mereka, dan itu sangat tidak baik. Itu Yakub sangat-sangat memperhatikan hal itu. Jauhkanlah dewa-dewa asing. Utamakan Tuhan. Engkau percaya kepada Allah yang hidup. Jadikanlah itu menjadi hal yang terutama dalam kehidupanmu, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya, ya. Kita harus mengutamakan Tuhan. Ketika kita rindu persekutuan kita menjadi persekutuan yang berkenan kepada Allah, kita harus betul-betul mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Dia lebih daripada semua yang menjadi kesenangan di dalam dunia ini. Ya, semua daripada mungkin HP kita sibuk dengan HP kita dari pagi sampai malam. Ingat Bapak Ibu, itu bisa menjadi berhala di hadapan Allah, dan Allah itu tidak berkenan hal yang demikian, ya. Hal yang kedua adalah syaratnya untuk mereka membangun mezbah di Betel. Dan syarat kedua adalah tahirkanlah dirimu. Bapak Ibu, tahir artinya
bersih. Tahir artinya murni ya, bersih, murni dan suci ya. Kalau di dalam Perjanjian Lama, pada waktu imam-imam mengambil pekerjaan di dalam kemah suci dan para Lewi melakukan pekerjaannya di kemah suci, mereka harus tahir terlebih dahulu. Mereka harus membersihkan seluruh kehidupan mereka terlebih dahulu. Mereka harus membuang segala kenajisan, kekotoran yang ada di dalam diri mereka, ya. Karena Allah tidak berkenan, Allah jijik. Allah tidak berkenan kepada kenajisan itu. Jadi hidup mereka harus betul-betul tahir terlebih dahulu. Dan Yakub menyadari ketika keluarganya diajak untuk datang ke Betel untuk membangun persekutuan yang berkenan kepada Allah, keluarganya harus ditahirkan terlebih dahulu, harus dibersihkan ya, harus hidup di dalam kekudusan, kudus ya saudara. Tahir artinya sama artinya dengan kudus ya. Allah itu kudus dan Allah tidak dapat disentuh oleh kenajisan, tidak bisa. Allah hanya bisa bersekutu dengan orang-orang yang sudah tahir. Firman Allah katakan di dalam surat Petrus, hendaklah kamu kudus, karena aku itu kudus. Allah menghendaki kita hidup dalam kekudusan. Allah menghendaki kita, hidup kita ini kita jaga supaya tetap bersih, hati kita bersih, ya. Hati nurani kita tetap murni di hadapan Allah, tetap tahir tanpa ada kebusukan, tanpa ada kemunafikan ya. Kalau mungkin di dalam ibadah yang dilakukan oleh Yakub bersama dengan keluarganya, mereka harus memperhatikan kebersihan secara fisik, secara jasmani. Tetapi hari ini saudara, bukan hanya kebersihan secara fisik yang Allah minta kepada kita, bukan hanya tahir secara fisik yang Allah inginkan ketika kita datang bersekutu dengan Dia, tetapi lebih daripada itu, Allah menginginkan hati yang murni, ya, hati yang tulus ikhlas, hati yang bersih, bebas dari kemunafikan, bebas daripada kepura-puraan, ya, betul-betul tulus ketika kita menghadap Tuhan, betul-betul merendahkan diri, Tuhan ini aku gitu, ya. Ya, Daud dalam persekutuannya kepada Tuhan di dalam kitab Mazmur berkata, tahirkanlah aku ya Tuhan. Dia menyadari bahwa ketika dirinya tidak tahir, dia tidak layak menghadap Tuhan. Dia memohon kepada Allah, tahirkanlah aku ya Tuhan. Begitu juga dengan kita, Tuhan, tahirkan aku dari segala dosaku. Ya, Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk mati, untuk menebus kita. Dia memberikan hidupnya untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita, untuk mentahirkan kita dari segala dosa dan pelanggaran. Mari saudara, karya Yesus yang telah terjadi di atas kayu salib itu harus betul-betul kita hidupi dalam kehidupan kita, supaya segala kenajisan itu betul-betul bebas. Kehidupan kita ini bebas dari segala kenajisan, dari segala dosa. Kita harus betul-betul menjaga hidup kita. Ketahiran yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, hidup di dalam kekudusan. Dan Yakub menyadari hal itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Allah. Dia mengingat bahwa keluargaku tidak tahir. Dia harus mengajar keluarganya, ketika engkau mau menghadap kepada Tuhan, ketika engkau datang bersekutu dengan Tuhan, tahirkanlah dirimu terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu. Kita harus tahir, bukan hanya secara jasmani, tapi tahir di dalam hati, di dalam jiwa kita. Karena darah Yesus itu telah mengampuni kita. Kita harus mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita yang kita lalui. Syarat yang ketiga, ketika kita rindu membangun satu persekutuan yang berkenan kepada Allah, adalah ada pertobatan. Masih di dalam ayat 2 di sana dikatakan, tukarlah pakaianmu, ya. Yakub menyampaikan kepada keluarganya bahwa tukarlah pakaianmu. Saudara, pakaian kalau di dalam Perjanjian Baru, kita lihat di dalam, apa itu pakaian? Kita lihat dulu di dalam Wahyu pasal 3 ayat 4, ya.
firman Tuhan yang datang kepada jemaat yang ada di Sardis. Berkata begini, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Pakaian adalah berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Pakaian yang dikatakan di sini bukan pakaian tentang apa yang saya pakai pada hari ini. Pakaian dikatakan bukan tentang pakaian yang Bapak Ibu pakai pada hari ini, tetapi pakaian adalah berbicara tentang perbuatan kita, buah-buah pertobatan yang kita hasilkan. Kalau kehidupan kita yang lama penuh dengan dosa, penuh dengan pelanggaran, kita berbohong, kita menipu, kita mencuri, bahkan mungkin kita korupsi. Tetapi ketika kita sudah percaya Tuhan, mengaku sebagai Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita harus mengubah perilaku itu, saudara. Kita harus menukar pakaian lama kita dengan memakai pakaian yang baru. Kita harus bertobat, kita harus menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan kita. Jadi pakaian dalam hal ini adalah tentang perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan yang kita hasilkan setelah kita bertobat, ya saudara. Dan Yakub mengingatkan kepada keluarganya, tukarlah pakaianmu. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang munafik. Kita mengaku sebagai orang Kristen, kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, tetapi perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang tidak layak di hadapan Allah, ya. Orang bisa melihat kita bahwa Yesus hidup di dalam saya dan saudara ketika perbuatan-perbuatan kita menggambarkan firman yang kita hidupi di setiap hari. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2, Rasul Paulus berpesan kepada kita semua, jangan lagi kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, kita harus berubah dalam arti kita harus betul-betul meninggalkan kehidupan lama kita, kehidupan lama yang penuh dengan dosa, dan sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan sehingga kita menjadi manusia baru. Pakaian kita menjadi baru. Perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang sudah diubahkan oleh firman dan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Allah, kita rindu persekutuan kita dengan Tuhan bukanlah persekutuan yang terjadi merupakan suatu yang sia-sia, tetapi kita rindu persekutuan kita dengan Allah terjalin menjadi persekutuan yang berkenan kepada Allah kita. Kita harus memperhatikan hal-hal ini di dalam kitab Kejadian ini. Kita harus meninggalkan segala berhala kita. Kita harus mentahirkan diri kita. Dalam arti kita harus hidup dalam kekudusan. Dan hal yang ketiga adalah kita harus menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan. Harus ada pertobatan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak cukup kita berbicara saya orang Kristen, saya pengikut Kristus, tetapi lebih daripada itu, bagaimana kehidupan saya dan saudara, perbuatan-perbuatan kita bisa dilihat, bisa dinikmati oleh setiap orang. Kita harus menukar pakaian kita, saudara. Tidak boleh lagi kita menggunakan pakaian lama kita yang hidup di dalam dosa. Tapi kita harus mengenakan pakaian yang baru di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya saya dan saudara, pengiringan kita kepada Tuhan menjadi pengiringan yang berkenan kepada Dia. Amin, Bapak Ibu. Tidak ada keinginan terbesar dalam kehidupan kita di dalam dunia ini selain persekutuan yang berkenan dengan Allah. Apa yang kita lihat semuanya hilang dalam sekejap, tetapi persekutuan yang indah yang kita bangun dengan Allah, itu yang akan membawa kita kepada kekekalan. Mari Bapak Ibu, kita perhatikan kehidupan kita. Buang segala berhalamu, tahirkan dirimu, hidup dalam kekudusan, utamakan Tuhan. Dan ketiga adalah hidup dalam pertobatan. Tukar pakaianmu, sehingga saya dan saudara adalah orang-orang yang berkenan dan dikenan oleh Allah itu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kita. Mari terus berjuang untuk melakukan firman Allah dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Dan biarlah perkenanan Allah itu menjadi bagian kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.